Kalau misalnya ada hashtag ganti presiden, Anda mestinya jawab, oke, kita cari yang lebih baik dari PDIP, tapi dari koalisi kami. Kan enak. Kita cari dalam koalisi kami, dari PDIP, dari Golkar, dari mana, dari Nasdem. Siapa yang lebih baik? Cari. Biar Jokowinya juga dididik, bukan dididik lewat permusuhan dari Prabowo. Di Prabowo, CS, di Gerindra, di PKS. Demokrat di mana posisinya? Belum jelas. Belum jelas. Maksudnya berdirinya di sini sama Pak Karni. Goyang sono bisa, goyang sini bisa. Ya berani juga bicara, jangan juga mengkultuskan. Kita protes mengkultuskan Jokowi. Senyumnya aja kita jadiin hashtag. Jaketnya aja jadi hashtag. Misalnya Pak Arya gitu. Tapi juga jangan mengkultuskan Prabowo. Nah, kalau memang sayang dan cinta dengan negeri ini, dengan bangsa ini, semua kemungkinan untuk menjadi lebih baik harus dibuka. Gitu. Kalau tadi misalnya Pak Effendi Ghazali ini bilang bahwa soal survei dan lain-lain, ya harus diakui, jangan dipaksakan Jokowi harus tinggi terus surveinya. Nah, mumpung belum ada yang mengumumkan nama-nama. Jadi menurut saya, tapi saya juga mau keluar dari jebakan itu untuk bilang bahwa ada banyak orang baik, tapi baik saja tidak cukup kan? Tapi harus ada juga orang di Indonesia ini, bangsa kita, yang juga berani bekerja. Meskipun saya kalau ngeliat masalahnya luar biasa nih negeri ini masalahnya gitu. Nah, ini yang sebetulnya harusnya kita jawab. Tolonglah dikasih tahu ke Pak Prabowo, ke Pak Jokowi. Perdebatan itu harus lebih substansial. Itu satu. Yang kedua, memang waktunya tinggal dikit, tapi substansinya juga harus turun dan jalan bekerja. Siapa yang ngawal masalah-masalah di bawah? Bicara soal hutang. Bapak-bapak tahu kan? Bapak-bapak kan yang ngebahas soal undang-undang aset negara kan? Undang-undang perampasan aset. Bapak-bapak bisa ceritakan nanti begitu megang mikrofon. Berapa perampasan aset dari penegakan hukum yang tidak atau belum dikembalikan ke kas negara? Lebih dari 140 triliun. Bisa diolah nggak tuh Pak Arya? Bisa. Aset itu, bukan uang. Gedung, tanah. Bapak ingat DL Sitorus? Soal kebunnya. Sudah dieksekusi belum sama negara? Berapa produksi sawitnya? Ini contoh aja. Mari kita sekarang membahasnya, berbicaranya lebih substansial, menguji. Dan nggak usah takut buat yang pendukung Jokowi. Tinggal balikin. Memang kalau Prabowo jadi presiden, Prabowo bisa nyelesain masalah-masalah yang lebih detail. Kalau berdebatnya hanya soal ketegasan, berdebatnya soal paradigma yang sangat menggunakan bahasa yang eufemistik, penghalusan bahasa. Dan kadang-kadang mohon maaf, pada Jokowi saya melihat banyak silapstik bahasa. Gak ada yang ngebahas soal detail-detail itu. Sekali lagi semuanya akhirnya berujung berebutan rating dengan sinetron. Ini kan sinetron semua. Kalau buku tadi yang dikutip Prabowo itu misalnya fiksi dengan rujukan-rujukan data ilmiah, dibahasakan dengan cara bahasa bento, Soeharto diganti bento. Kalau ini fiksi-fiksi tanpa referensi. Kalau pilot dibilang mengawang-awang, tapi itulah space-nya pilot. Dia memang tugasnya terbang. Tapi kalau fiksi tanpa referensi, dia out of nowhere. Nah, sampai di situ sebetulnya bukan bangsa, bukan para petinggi, tapi rakyat yang sudah di depan mata melihat sebenarnya republik ini tidak ada gunanya buat mereka. Iya. Begitu. Bukan pendukung partai rakyat. Bukan rakyat yang mendukung partai. Saya bicara rakyat yang dimenderitakan, yang pensiunnya tidak dibayar, yang BPJS-nya dipotong, ya kan? Bagaimana Anda pikirkan bagaimana menjemput mereka, Pak Arya? Yang ibu-ibu anaknya dibunuh, ditembak 20 tahun lalu, yang berjuang bersama Ferry. Kalau Ferry menuntut adanya penuntasan pelanggaran HAM, itu bukan karena Ferry anggota partai, itu karena dia memang hutang sejarah.
Republik ini ketika bicara demokrasi, hutang sama orang-orang, anak-anak muda yang dibunuh pada 20 tahun lalu. Orang yang dibakar hidup-hidup 20 tahun lalu. Bagaimana kita menyelesaikannya? Sekali lagi saya kutip, saya pernah berdebat sama Fadlizon 4 tahun lalu ketika mau pemilu. Tapi hari ini kan kita lihat, masalah pelanggaran HAM itu bukan cuma masalahnya Gerindra yang tidak mau diutak-atik isu itu. Tapi masalah partai hari ini dan penguasanya juga nggak mau menyelesaikan masalah itu. Dan buat Demokrat dikit, termasuk Demokrat juga nggak mau nyelesain. Ya kan? Gitu. Nah, sekali lagi saya mau menutup. Tim Pencari Fakta itu dibentuk zaman Presiden SBY. Betul. Tapi nggak tuntas juga. Ya karena memang harus ada yang ujungnya nama Hendro Priyono nggak didorong diperiksa di polisian, ya kan, gitu.